طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jadi kita lanjutkan bahasan terakhir daripada najis insyaallah taala. Yakni perkataan musannif rahimahullah taala, perkataan Imam Nawawi rahimahullah, faqala wa ma najusa bi mulaqati syai'in min kalbin ghusila sab'an ihdaha bi turabin. Dan sesuatu yang menjadi najis, terkena najis dengan sebab bersentuhan sesuatu dari anjing, maka dibasuh 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Wal azharu, menurut pendapat yang azhar, ta'ayyunu turab, mesti dan wajib menggunakan tanah, tidak boleh selain tanah. Wa annal khinzira ka kalbin, sedangkan hukum babi sama dengan anjing. Wala yakfi turabun najisun, dan tidak sah menggunakan tanah yang najis, mesti tanah yang suci untuk membersihkan najis anjing dan najis babi. Wala mamzujun bima'i'in fil asah, dan tidak sah juga tanah yang dicampur dengan sesuatu yang cair menurut pendapat yang asah. Wa ma najusa bi bauli sabiyyin, dan sesuatu yang terkena najis dengan sebab kencing anak kecil, lam yat'am ghaira labanin, yang belum memakan selain susu, nudiha, maka cukup dengan dipercikkan. Wa ma najusa bi ghairihima, dan sesuatu yang terkena najis dengan selain daripada anjing dan babi dan kencing anak kecil laki-laki, maka illam takun ainun, kalau seandainya dia bukan berbentuk ain, yakninya tidak ada lagi bentuknya, tidak ada warnanya, tidak ada lagi rasanya, tidak ada lagi sifatnya, sudah hilang sifatnya, ya kan? Seperti kering. Kafa jadul ma, cukup hanya dengan disiram saja, dialirkan air. Wa in kanat, tapi kalau masih ada ainnya, masih ada bendanya, ya, masih ada umpamanya darahnya di situ, wajaba izalatu ta'am, maka wajib menghilangkan rasa. Wala yadurru baqa'u launin, dan tidak masalah kalau masih tersisa warnanya atau baunya, asura zawaluhu, dengan syarat kalau ta'assur, kalau mengalami kesulitan menghilangkan warna dan bau. Wa fir rihi qaulun, sedangkan kalau yang tinggal itu adalah rih saja, ini adalah qaul, nanti akan kita bahas insyaallah. Qultu fa in baqiya ma'an, kalau seandainya menurut Imam Nawawi, kalau dua-duanya tertinggal, warna dan rih masih ada, ya, maka kata beliau darra ala sahih, maka ini masih belum suci, wallahu alam. Taib. Sekarang masuk ke dalam masalah tathhir al-asya' al-mutanajjisah, yakni menyucikan benda-benda yang terkena najis, ya. Maka untuk tahu tata cara membersihkan benda-benda yang terkena najis, maka oleh beliau membagi bahwa najis itu terbagi kepada 3 hal, ya, supaya kita tahu nanti tata cara mensucikannya. Oleh karena itu, melihat dari tata cara mensucikan najis, maka najis kita bagi kepada 3 hal. Yang pertama, najis mughalladhah. Yang kedua, najis mukhaffafah, sesuai dengan urutan yang beliau tuliskan di dalam Minhaj. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Apa najis mughalladhah? Yaitu najis yang al-hasilah, najis yang itu adalah dari sentuhan sesuatu, ya, yang melalui perantara basah dengan anjing. Jadi sentuhan sesuatu, apapun sesuatu itu, baju, tangan, tubuh, ya kan, lantai, ya kan, kemudian melalui media basah, ya. Dengan apa sentuhannya? Dengan anjing atau babi atau keturunan dari salah satu keduanya atau keduanya. Yang kedua adalah najis mukhaffafah, najis ringan, yaitu kencing as-sabi, kencing as-sabi, sobian anak kecil yang belum memakan, ya, yang belum memakan kecuali susu,
ya, kecuali susu untuk kebutuhan gizi, ya, untuk kebutuhan memenuhi karbonya, untuk tenaganya, dan usianya belum mencapai 2 tahun qamariyah. Berarti ada beberapa syarat-syarat terhadap najis mukhaffafah ini. Sebab hukumnya berbeda dengan najis al-mughalladhah dan najis mutawassithah. Apa syaratnya? Pertama, dia berupa kencing. Maka kalau selain kencing, dia tetap najis mutawassithah, najis normal seperti biasa. Maka wajib tetap disiram, tidak boleh hanya dengan dipercikkan. Ya, selain kencing tidak, seperti muntahnya, seperti darah anak kecil itu, seperti ghaidnya, yakni BAB-nya, maka ini dianggap mutawassithah. Yang kedua adalah as-sabi. Maka as-sabiyah, ya, dan khuntha, anak perempuan, bayi dan balita perempuan, dan begitu juga khuntha yang memiliki 2 jenis kelamin, maka kencing dia disamakan dengan kencing orang dewasa, yaitu mutawassithah, najis mutawassithah. Yang ketiga syaratnya adalah dia belum memakan selain susu, ya, selain susu untuk kebutuhan gizi. Jadi selain susu, nah, jadi susu di sini adalah susu apapun, baik susu murni maupun susu yang sudah dikentalkan yang kita sebut dengan raib, atau mentega dari susu itu. Biasanya dari susu yang dikeringkan atau yang dikentalkan, biasanya ada yang bagian menteganya. Nah, itu boleh juga, ya kan? Sama hukumnya. Baik susunya, baik menteganya, baik yang dijadikan kejunya, yang tentunya belum diolah dengan campuran yang lain, ya kan? Maka ini semua masih sama dengan kategori susu. Ya, kategori susu. Dia belum memakan selain susu, ya. Dia belum memakan selain susu untuk kebutuhan gizi atau untuk kebutuhan karbonya. Adapun untuk selain dari karbo, selain daripada gizinya, maka kalau seandainya dia makan selain susu umpamanya, tapi bukan untuk gizi, ya, bukan untuk gizi, nah, maka tidak mengapa. Artinya kencing dia masih kita anggap sebagai najis mutawassithah, seperti, ya kan, untuk kebutuhan tabarruk, ya, mengambil berkah, seperti tahnik, proses, ya kan, memasukkan kurma yang sudah kita lumuti oleh seorang bapak atau orang soleh ke dalam mulut dan langit-langit daripada si anak yang baru lahir. Itu kan bukan susu, tetapi kencingnya tidak dikatakan sebagai mutawassithah atau seperti orang dewasa, ya kan? Sebab ini bukan tujuan untuk karbo atau untuk gizi, untuk makanan, tidak. Tapi ini hanya untuk tujuan tabarruk, atau untuk tujuan tadawi, ya, untuk tujuan tadawi atau islah, untuk tujuan obat-obat, atau untuk tujuan sesuatu yang tujuannya memperbaiki makanan. Nah, jadi umpamanya dimasukkan, ya, ke dalam perut dia, atau dia makan, ya, daun-daunan yang lain, mungkin daun tertentu yang tujuannya adalah untuk untuk pengobatan, ya kan, untuk pengobatan. Nah, maka kencing dia masih dianggap sebagai al-mukhaffafah. Kemudian selanjutnya adalah susu, ya. Susu di sini susu yang mutlak. Susu di sini mutlak. Baik susu manusia maupun susu bukan manusia. Bahkan sampai dikatakan bahkan susu anjing pun, kalau seandainya memang ada, ya, anjing perempuan tentunya, anjing betina. Dan susu di sini baik susu perempuan maupun susu laki-laki, kalau seandainya laki-laki punya susu dan diminum oleh anak ini, maka itu dianggap sebagai kencingnya nanti najis al-mukhaffafah. Nah, kemudian usianya belum 2 tahun, ya, belum mencapai 2 tahun pas. Artinya kalau seandainya sudah pas 2 tahun atau lebih, maka ini dianggap seperti kencing orang dewasa, seperti kencing perempuan. Nah, ya, ininya mutawassithah hukumnya lagi. Nah, bagaimana kalau seandainya ragu apakah Rasulullah sampai 2 tahun atau tidak, ya kan? Maka kalau memakai kaidah al-amal bil asl, berarti dia belum sampai 2 tahun. Maka menurut Imam Syabra Malisi, yakninya dia dihukumi sebagai tetap mukhaffafah,
ya, tapi menurut sebagian ulama ya kan, hukum itu mesti mesti dengan yang yakin, ya kan? Karena ini adalah permasalahan rukhsah, ya kan? Memercikkan dengan air ini kan rukhsah. Ar-rukhasu la yusaru ilaiha illa biyaqin. Sedangkan rukhsah itu tidak boleh dipakai kecuali sesuatu yang memang betul-betul yakin kita sudah memenuhi syarat. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Ini najis normal. Selain anjing, babi, dan kencing anak laki-laki yang belum mencapai 2 tahun dan dia belum mengkonsumsi kecuali susu, maka itu dianggap dengan najis normal, najis mutawassithah, najis tengah-tengah. Kalau dianggap mughalladhah itu berat karena cara membersihkan menggunakan tanah, kalau mukhaffafah ringan dengan cara percikan saja, maka mutawassithah dianggap menengah, ya kan? Karena cukup dengan disiramkan air nanti. Kalau seandainya tidak ada airnya. Taib. Maka yang terkena najis anjing, ya, kita rinci. Ala kalanya benda ini adalah benda yang cair atau benda yang bukan cair. Benda cair macam-macam, ya kan? Ada minyak, ada parfum, ada air putih, air murni. Kalau dia berupa cair, maka kita bagi. Ada kalanya cairan itu berupa air putih atau bukan air putih. Kalau seandainya bukan air putih, seperti air teh, air kopi, kasturi, ya kan, minyak dan lain-lain, maka kalau seandainya dijilat oleh anjing, ada air ludah anjing atau kena bulu anjing, ya, maka terserah. Yang penting dia bersentuhan dengan salah satu bagian daripada anjing, darah anjing kah, maka tidak akan mungkin untuk bisa disucikan. Nah, tidak bisa disucikan. Masuk dia ke dalam saffron, ke dalam teh, ke dalam dalam minyak, maka tidak bisa disucikan. Tapi kalau seandainya dia berupa air putih, air biasa, ya kan, maka bisa disucikan tentunya dengan cara diperbanyak air. Ya, mukathar, diperbanyak air sampai hilang tagayyurnya. Kalau memang ada tagayyur, ada perubahan daripada jilatan anjing ini atau darah anjing atau seterusnya, maka dicampurkan air sampai hilang perubahan itu, tidak ada lagi, ya kan? Maka dianggap telah suci. Nah, ini kalau seandainya anjing umpamanya menjilat air yang ada dalam ember, ya, berarti air itu menjadi najis dan otomatis embernya, wadahnya juga menjadi najis. Juga menjadi najis. Ya kan? Dan tidak mesti ketika air di dalamnya sudah kita tambah dengan banyak-banyak, kita tambahnya banyak, kan air suci itu. Karena dengan mukathar, dengan diperbanyak itu air suci. Sedangkan ember di samping atau ember yang menjadi wadahnya itu, ya, tadi juga terkena najis anjing. Yaitu najis anjing. Sedangkan najis anjing itu mesti dengan menggunakan tanah. Karena dia benda padat itu. Maka mesti dibersihkan dengan tanah. Dengan memakai tanah yang wadahnya. Sedangkan airnya suci. Ya, jadi tidak masalah. Airnya suci, wadahnya itu najis. Sebab tadi di awal dia ada sudah terkena najis. Ya kan? Saya ulangi gambarnya. Ada ember yang kemudian dijilat oleh anjing airnya di dalamnya. Bagaimana caranya? Dengan cara mukatharoh saja, diperbanyak sampai air itu menjadi kathir. Kathir ini ya ini 2 kula atau lebih. Jadi banyak. Kalau sudah banyak berarti air itu suci. Sedangkan wadah itu tadi juga menjadi mutanajis, menjadi najis juga. Ya kan? Dan dia beda padat, maka wajib menggunakan tanah. Itu kalau seandainya cair atau air. Tapi kalau seandainya dia benda yang padat, ya, maka mesti dengan menggunakan dengan air 7 kali tentunya. Ya, benda padat umpamanya baju, ya kan? Benda padat di sini maksudnya adalah selain air, ya, baju, tembok dan lain-lainnya, maka mesti menggunakan 7 kali siraman, ya. Salah satunya menggunakan air yang dicampur dengan tanah, ya, dicampur dengan tanah. Fungsi tanah di sini, dan tanahnya mesti suci tentunya. Fungsi tanah di sini adalah mengkeruhkan air itu. Jadi bisa kita buat syaratnya adalah tanah yang menjadikan air keruh. Berarti air keruh. Berarti boleh dengan air keruh saja, boleh. Umpamanya kita
dijilat anjing kakinya, pergi ke sungai yang airnya keruh atau pergi ke kolam yang airnya keruh, boleh, sudah sah. 7 kali saja kita basuh dengan air itu maka sudah sah. Tidak mesti tanah yang lain lagi. Jadi tanah ini fungsinya hanya untuk mengeruhkan. Nah, beda dengan tanah yang ada di tayamum. Tanah yang ada di tayamum memang tujuannya ya adalah untuk menjadi alat bersuci. Maka tidak boleh campuran dengan apapun. Tidak boleh campuran dengan umpamanya ada kapur yang tercampur di sana, atau dengan cat yang tercampur di sana, atau dengan dengan dakik, ya, dengan tepung yang tercampur, itu tidak boleh. Sebab ketika kita mengusap muka dengan tayamum, boleh jadi dakik itu, ya, partikel-partikelnya itu menghalangi partikel debu tanah yang sampai ke muka kita. Itu tidak boleh. Tapi kalau dalam air tidak masalah, tercampur dalam membasuh air najis mughaladhah tidak masalah. Umpamanya di tanah ini ada debu, ya kan? Atau ada di tanah ini ada dakik, ya, ada tepung atau ada benda lain yang kemudian ya ketika kita campurkan ke dalam air, tentu dia akan menyatu di dalam air, maka tidak masalah. Tentu selama dia tidak banyak. Kalau banyak sudah membuat perubahan pula, tentu tidak boleh juga. Maka ada beberapa masalahan di sini, ya, ada beberapa masalah di sini. Masalah pertama, basuhan yang pertama dari yang 7 ini kapan dihitung? Yaitu ketika najisnya sudah tidak ada lagi. Ketika ain jirim, ya, jirim ini maksudnya adalah yakni benda najis itu sudah tidak ada lagi. Umpamanya kalau ada darah daripada anjing, tidak ada lagi darah itu. Dan juga tidak ada sifatnya lagi, tidak ada warnanya, baunya, atau rasanya. Ya kan? Mesti dihilangkan itu semua. Kalau sudah hilang semua itu, maka itu baru dihitung basuhan pertama. Nah, ya. Sekalipun sebelum itu kita siram beberapa kali, bahkan sampai umpamanya 10 kali, 20 kali, tapi belum hilang. Maka belum dihitung hitungan pertama dari yang 7. Hitungan pertama dari yang 7 ketika sudah hilang ain atau sifat daripada najis tersebut. Syarat yang kedua atau permasalahan yang kedua, masalah yang kedua adalah tata cara mencampur tanah dengan air. Nah, kaifiyat kita mencampur tanah dengan air ini. Apakah mesti air dan tanah itu dicampur dari awal, atau tanah diletakkan dahulu, atau air dahulu, bagaimana? Ya kan? Maka rinciannya adalah ada 2, ya, atau 3. Rincian pertama, kalau najis itu, ya, najis anjing dan babi ini tidak ada lagi sifatnya, bahkan tidak ada lagi ainnya. Kita tengok tidak ada lagi, ya. Umpamanya darah anjing, darah itu sudah tidak ada, bahkan sifatnya sudah tidak ada karena sudah kita basuh umpamanya dengan air biasa, ya, dengan air biasa tanpa tanah umpamanya. Maka berarti tidak ada lagi, bendanya tidak ada, sifatnya juga tidak ada. Nah, dalam kondisi ini kondisi pertama namanya. Dalam kondisi ini tata cara mencampur boleh dengan 3 tata cara yang kita sebutkan tadi. Pertama, boleh langsung dicampur air dengan tanah. Sebelum kita letakkan ke tempat yang terkena najis ini, boleh kita campur dulu, air keruh. Kita siramkan, itu boleh. Atau kita letakkan air dahulu. Kita siramkan air atau kita letakkan air di sana, kemudian baru kita letakkan tanah. Itu boleh juga. Atau tanah lebih dahulu, kemudian baru air. Itu boleh juga. Sebab apa? Tidak ada lagi benda najisnya, tidak ada lagi sifatnya. Namun kita hukumi dengan adanya najis. Namanya najis hukmiyah. Ya, karena sebab yakin kita ada najis di sini. Namun belum dibersihkan, ya, dan belum disucikan dengan kaifiyat asyariyah, dengan tata cara syariat. Yakni dengan menggunakan tanah. Nah, ini yang pertama. Ya, kasus kedua, kalau najis itu masih ada bendanya, kebalikan, masih ada zatnya, masih tampak najisnya itu, atau masih ada sifatnya, dua-duanya, atau salah satunya, ya, berarti masih ada, masih tahu kita, masih ada nampak warnanya, atau masih terbau di sana, bau najis itu masih ada. Maka kalau demikian tidak sah, ya, dari kaifiyat yang 3 tadi, ya, tidak sah. Tetapi mesti dihilangkan terlebih dahulu, dihilangkan. Jadi tidak boleh dicampurkan air dengan tanah, disiramkan, itu tidak boleh. Ya,
kemudian ya, atau diletakkan tanah dahulu atau letakkan air dahulu, maka tidak boleh. Sebab ketika kita siramkan ke sana berarti air itu akan menjadi mutanajis. Air yang kita siramkan itu, sedangkan itu air suci, akan menjadi air yang terkena najis. Sebab ada benda najis di sana. Nah, begitu. Jadi tata caranya dihilangkan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu, ya kan, baru kemudian menggunakan salah satu cara yang tiga. Bagaimana kalau najis itu tersisa sifatnya saja? Umpamanya rasanya saja, atau warna saja, atau baunya saja. Nah, ya, salah satu. Kalau seandainya tempat itu kering, sudah kering sekarang. Umpamanya ada di tangan ini, ada najis tadi. Tapi sekarang udah tidak ada lagi bendanya. Yang ada cuman bekasnya. Umpamanya ada agak-agak berwarna merah. Karena darah anjing umpamanya. Nah, kalau seandainya demikian, dan tempat ini kering sekarang, tangan kita kering. Cukup menggunakan, dan bisa menggunakan salah satu metode yang tiga tadi. Dicampur, atau air dahulu, atau tanah dahulu. Nah, boleh menggunakan salah satu kaifiat tiga yang kita sebutkan tadi. Ya, dengan syarat, ya, tentu sifat-sifat itu kan hilang dengan adanya air yang bersama dengan tanah tadi. Tapi kalau seandainya tangan kita basah, benda itu basah, ya, benda itu basah, tapi yang ada di sana salah satu sifat saja, umpamanya warna atau rasa, maka bisa menggunakan dua cara yang pertama, yaitu air yang dicampur dengan tanah, kemudian baru disiramkan, atau air yang disiramkan baru tanah, dan tidak bisa cara yang ketiga, yaitu tanah kita letakkan baru air, itu tidak sah. Ya, ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ya, wajibnya tanah ini kalau seandainya najis di tempat yang di sana itu tidak ada tanah. Tapi kalau di tanah sendiri atau di lantai tanah, ya kan, tanah kita ini, lantai kita ini tanah sekarang, dikencingkan oleh anjing. Nah, gimana cara membersihkannya? Ya, cukup dengan disiram saja sebanyak 7 kali. Nah, bagaimana kalau seandainya tanah yang terkena najis ini, umpamanya tanah ini terkena najis, ya, najis mughalladhah tentunya. Kemudian tanah ini yang terkena najis ini kena baju kita, atau kena badan kita, kena tangan kita, ya kan? Apakah ketika kita membersihkan tangan atau baju yang terkena tanah, yang itu adalah tanah najis mughalladhah tadi, mesti menggunakan tanah lagi atau tidak? Sebab ini tanah najis yang udah kena ke kita, ya kan? Apakah wajib atau tidak? Ya kan? Menurut Imam Romli tetap wajib. Ya, sebagian ulama, ya, seperti Imam Az-Ziyadi dan yang lainnya mengatakan tidak wajib. Sedangkan Imam Romli dan Ibnu Hajar ini tampaknya pendapat yang kuat adalah tetap wajib. Ya, tetap wajib. Sebab apa? Sebab tanah yang datang tadi sudah tanah mutanajis. Nah, masalah yang keempat adalah ikhtilaf. Apakah ikhtilaf para ulama? Apakah tanah itu mesti wajib tanah atau boleh enggak yang lain? Boleh enggak ganti sabun, deterjen, atau tidak? Itu yang beliau katakan, ya kan? Wal azhar ta'ayyunu turab. Pendapat yang azhar adalah wajib turab. Ada khilaf pendapat di sini. Ada pendapat pertama mengatakan laisa muta'ayyinan, tidak wajib. Boleh saja menggunakan sabun, menggunakan deterjen, ya kan? Yang menjadi ganti sebagai ganti daripada apa namanya? Tanah. Karena tujuannya membersihkan. Gitu kan? Pendapat ini yang dipakai oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Al-Tanbih. Ya kan? Dikiaskan oleh sebagian ulama ini dengan masalah sama. Ya, masalah sama ini kan selain apa namanya? Selain sesuatu yang sudah disebutkan, itu bisa digunakan. Umpamanya dalam yang ada digunakan di zaman Rasulullah SAW, ya kan? Menggunakan tawas, menggunakan akasia. Selain itu bisa digunakan. Apa benda-benda tajam yang ada sekarang, benda-benda zat kimia yang tajam, yang bisa memiliki sifat, bisa mengangkat. Nah, itu bisa digunakan untuk menjadi alat sama. Tidak mesti apa-apa yang terjadi di zaman Rasulullah dulu. Tidak mesti menggunakan tawas atau akasia. Akasia itu ya mirip daun, itu di Mesir banyak. Atau di Arab banyak. Di Indonesia juga ada. Seperti daun apa namanya?
daun putri malu yang besar, daun berduri itu, batang berduri, itu namanya akasia atau disebut dengan al-qarad. Nah, di Arab itu salah satu bahan daunnya ya digunakan untuk menyamak ya untuk membersihkan sisa-sisa yang ada di kulit. Nah, gitu. Apakah boleh dengan alat-alat yang lain? Boleh. Nah, boleh. Nah, gitu kan. Begitu juga istinja. Ya kan? Karena di zaman Nabi menggunakan hijarah, menggunakan batu. Boleh tidak selain batu? Boleh sekarang menggunakan tisu, ya, menggunakan benda-benda yang lain yang memiliki syarat-syarat yang sudah memenuhi syarat, itu boleh. Nah, maka sebagaimana itu boleh, boleh juga dalam membersihkan najis mughalladhah ini. Tidak mesti tanah, ya kan? Boleh dengan sabun, deterjen, ya kan? Dan lain-lain. Pendapat yang kedua, ya kan? Ya, boleh tapi dengan syarat kalau tanah tidak ada. Tidak ada tanah sekarang. Kita di lantai 5. Tidak ada tanah. Tengok tanah nggak ada. Nah, gitu. Ya kan? Dan turun ke bawah tidak bisa umpamanya. Jadi nggak ada tanah. Maka bagaimana? Boleh. Dengan syarat memang tidak ada tanah. Nah, kan? Maka ketika ada tanah maka tak boleh. Ada yang asal apa namanya? Maka tidak boleh diganti dengan cabang, dengan furu'. Pendapat yang ketiga, ya kan, bisa digantikan dengan selain tanah, ya kan? Kalau seandainya menggunakan tanah akan membuat benda itu rusak. Nah, gitu. Umpamanya kain putih bersih. Kain putih bersih. Ini kalau menggunakan tanah, ini menjadikan jelek jadi ini. Sedangkan ini kain sholat kita, kain untuk pergi belajar, ya gaun, apa gaun itu, gamis dan seterusnya. Ini kalau menggunakan tanah, aduh, akan langsung rusak ini bahannya umpamanya. Nah, maka boleh menggunakan selain tanah. Nah, gitu. Ya, selain tanah. Tapi kalau seandainya dengan adanya menggunakan tanah dia tidak rusak, maka wajib menggunakan tanah. Nah, ini pendapat yang ketiga. Tapi pendapat yang kuat itu yang beliau katakan wal adhar ta'ayyunu turab, wajib menggunakan tanah. Tidak bisa yang lain. Ya, tidak bisa yang lain. Dalilnya pertama, karena di sini Nabi SAW menggabungkan dua alat bersuci, yaitu air dan tanah. Sebagaimana Nabi gunakan demikian, berarti ini dalam bentuk ibadah, ya kan? Tidak boleh kita kiaskan kepada yang lain, maka wajib menggunakan itu. Ya, berarti ittiba'an lil khabar, menghidupi hadis Nabi SAW, ya, yakninya menggabungkan dua-duanya. Kemudian dalil berikutnya adalah diperlakukan di sini, ya, dengan perkara yang sulit, yaitu perkara yang mughalladhah, ya, yaitu digabungkan dua jenis, dikiaskan dalam masalah atau seperti masalah zina, ya, zinanya perempuan yang bikir. Perempuan bikir, yakni perempuan yang masih perawan, kalau dia berzina, itu hukumnya kan dua. Pertama dijilid, yakninya dicambuk. Setelah dicambuk, dia ditaghrib, dibuat hukuman, yakni diasingkan selama 1 tahun. Tidak cukup hanya dicambuk, tapi juga diasingkan. Begitu hukum Islam. Begitu juga di sini. Tidak cukup hanya air saja, tapi mesti menggunakan air dan tanah. Nah, masalah yang kelima, ya, semakna dengan tanah ini adalah segala sesuatu yang mampu membuat air itu menjadi keruh. Ya, maka bisa pasir, bisa lumpur, ya, walaupun bercampur dengan yang lain, bercampur dengan cat, bercampur dengan kapur, ya, tepung atau yang lainnya, tapi dengan catatan tentu tidak banyak yang akan merubah air, ya, merubah kesucian air. Kalau ternyata banyak menjadikan air menjadi putih pula karena campuran kapur, tentu tidak boleh lagi, dia tidak menjadi suci lagi. Dia sudah menjadi air tohir, tidak menjadi air tohur lagi. Dia suci namun tidak mensucikan. Sedangkan syarat daripada membersihkan najis adalah air yang tohirun mutahhirun, suci mensucikan, yaitu air tohur. Sedangkan masalah yang keenam adalah kalau tanah adalah tanah najis. Jikalau tanah ini tanah najis, contohnya, ya, tanah kuburan yang belum beberapa lama, yang tentu disinyalir bercampur dengan darah-darah, dengan nanah-nanah daripada bangkai, subhanallah, bangkai, mayat ini, ya, karena kita bangkai semuanya. Jadi maksudnya adalah, ya, ini bekas tubuh ini, ya, tentu kemudian akan dimakan oleh ulat,
ada bercampur dengan tanah daripada nanah yang ada di tubuh kita itu, ya, secara alami tubuh manusia secara alami, kecuali orang yang illa man rahimah rabbi, yaitu tubuh kita kalau seandainya mati tidak ada ruh lagi, itu 5 hari pertama dia mulai akan kehilangan darah. Kemudian 5 hari berikutnya dia akan mulai membusuk. Mulai hari berikutnya akan datang cacing, akan datang ulat, kemudian akan benanah, akan busuk. Seperti itu secara normal, ya kan? Kecuali orang-orang yang Allah sayangi, yang diharamkan tanah, yang diharamkan ulat untuk memakan tubuhnya. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita demikian. Kalau seandainya menggunakan tanah yang tercampur najis umpamanya, maka apakah boleh atau tidak? Ya kan, menurut pendapat Rasul tidak sah, ya kan? Sama hukumnya dengan tayamum, mesti menggunakan tanah yang tidak terkena najis. Tapi pendapat yang kedua mengatakan sah. Nah, pendapat itu sah. Kenapa? Disamakan dengan menyamak. Sebagaimana dalam menyamak boleh menggunakan benda najis, ya, kotoran burung, tapi nanti kan mesti disuci lagi katanya, ya kan? Sehingga boleh. Nah, maka di sini juga boleh. Tapi pendapat yang kuat mengatakan tidak boleh. Maka itu yang beliau katakan, wala yakfi turabun najisun. Tidak boleh dengan tanah yang najis. Baik. Masalah yang ketujuh. Masalah yang ketujuh, kalau seandainya tempat yang terkena najis itu sudah dibasuh 6 kali basuhan. 6 kali basuhan sudah dibasuh. Yang ketujuh baru menggunakan tanah. Namun tanahnya dicampur dengan cairan. Ya, cairan yang lain. Contoh dicampur dengan cuka, air teh, saffron, campur yang lain. Apakah sah atau tidak? Lam yakfi jazman. Itu tidak sah kata beliau. Ya. Sedangkan di dalam Rasulullah dikatakan ada wajah yang mengatakan, daripada Ashabul Wujuh mengatakan, ada yang mengatakan boleh. Ya kan? Tapi Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' mengatakan pendapat yang mengatakan boleh itu pendapat yang ghalat. Maka Imam Nawawi di dalam Minhaj beliau katakan wala mamzujun bima'in fil asah, dan tidak sah kalau seandainya basuhan ketujuh itu dengan menggunakan air campuran dengan yang lain. Air tanah yang campuran dengan tanah yang dicampur dengan cairan yang lain. Yaitu cairan seperti cuka, teh, kopi, dan selain itu. Namun, kalau seandainya basuhan itu sudah sampai 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 baru dicampur dengan tanah. Ya, yang ke-8 baru tanah yang dicampur dengan cairan. Ya, dengan cuka ini. Ya, maka ini ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang kuat, pendapat Asy adalah tidak sah. Dan ini yang belum masuk. Salah saya tadi. Ini yang belum masuk di dalam matan. Wala mamzujun bima'in, yaitu kalau sudah selesai 7 kali kita basuh dengan air, yang ke-8 tanah, baru ke-8 tanahnya. Ya kan? Kita campur dengan cairan yang lain. Dengan cuka cairannya umpamanya kan, maka tidak sah, tidak cukup. Karena Nabi SAW ketika mengatakan falyaghsilhu sab'an, dalam hadis dikatakan basuhlah sebanyak 7 kali. Kalau dijilat oleh anjing, maka basuhlah 7 kali. Ya kan? Takdirnya adalah falyaghsilhu bil ma'i sab'an. Basuhlah dengan menggunakan air, yakninya air suci, mensucikan 7 kali. Ya kan? Begitu. Karena kalau seandainya kita buka celah, karena 7 kali sudah dengan menggunakan air, ya udah yang ke-8 itu tanah campur dengan cuka, tidak masalah. Ya kan? Cuka bening, tidak masalah. Kalau seandainya kita bolehkan di sana, mestinya kita bolehkan dari awal. Dari awal mestinya kita bolehkan. Nah, kita. Oleh karena itu makna hadis Rasulullah SAW, falyaghsilhu sab'an ay falyaghsilhu bil ma'i sab'an, 7 kali. Tapi ada pendapat ya yang mengatakan muqabil dari pendapat yang Afsal, mengatakan sah, cukup, ya kan? Cukup. Ya, karena tujuan daripada basuhan ini, pendapat kedua ini landasan hukumnya begini. Tujuan dari basuhan ini sebetulnya adalah tanah. Basuhan 7 kali ini intinya adalah tanah, ya kan? Sedangkan air ini hanya wasilah, ya, dia hanya media untuk supaya tanah sampai kepada tempat najis ini, nah, gitu, untuk menyampaikan, ya, baik
medianya itu menggunakan air atau selain air, cuka atau lain, itu katanya. Tapi tidak, karena Nabi SAW mengatakan falyaghsilhu sab'an, hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali, falyaghsilhu bil ma'i, yakni dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Masalah yang terakhir, masalah yang ke-9, yaitu ikhtilaf ulama tentang khinzir. Ya, tentang khinzir. Apakah khinzir disamakan dengan anjing atau tidak disamakan? Apakah dia diilhaqkan dengan anjing tentang perkara dia najis mughalladhah atau tidak? Ya kan? Ada 2 qaul, ya. Pendapat yang azhar diilhaqkan. Maka beliau katakan di sana wal azharu ta'ayyunut turab wa annal khinzira ka kalbin. Dan menurut pendapat yang azhar, khinzir sama hukum dengan anjing. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Berarti kalau mengatakan tidak, cukup dengan basuh sekali saja. Ya, sama dengan najis yang lain. Ya, darah, kencing biasa. Nah. Ini berkaitan dengan najis yang pertama, yaitu najis mughalladhah. Sekarang kita pindah ke najis yang kedua, yakni najis al-mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan. Nah, najis ringan kalau seandainya ya ada beberapa rincian. Ya, setidaknya ada 5. Pertama, kalau seandainya sesuatu yang padat terkena najis mukhaffafah, yang padat ya, yang padat ini maksudnya selain air. Beda kalau andainya ada air terkena kencing bayi. Nah, ini beda. Sekarang benda padat, baju, ya kan, tangan, tubuh kita, lantai, apa namanya, hal-hal yang lain. Bagaimana hukumnya? Kita rinci. Kalau masih ada bentuk najis itu di sana, sifatnya atau ainnya, ada jirimnya di sana, maka wajib tentu dihilangkan dulu, ya. Tidak bisa langsung dipercikkan saja. Masih ada nampak di sana umpamanya kencing anak itu. Kemudian kita langsung siramkan aja, kita percikkan aja. Nah, itu tidak sah. Malah itu menjadikan air percikan ini menjadi najis. Ya, ini disalahartikan dalam prakteknya, dalam kebanyakan video-video. Yang kedua, kalau seandainya sudah tidak ada lagi, sudah dibuang itu najis, ya. Bahkan tidak ada lagi sifatnya. Tidak ada lagi sifatnya, baunya, rasa, warna tidak ada lagi. Namun kita yakin di sini ada kencing si bayi tadi, si balita. Nah, bagaimana hukumnya? Berarti ini adalah sekarang hukumiyah. Kita hukumi sebagai bahwa ada najis, walaupun tidak ada lagi bendanya. Maka ya cukup dengan dengan dipercikkan. Atau umpamanya kain itu sudah dibilas atau sudah diperas sehingga tidak ada lagi airnya, bendanya, maka cukup dengan cara dipercikkan saja. Nah, itu maksud daripada hadis Rasulullah SAW. Ya. Secara umum Imam Rafi'i mengatakan begini, air diletakkan atau mendatangkan air ke tempat najis itu ada 3 maratib, ada 3 tingkatan. Tingkat pertama, ya, tingkatan ta'mimul mahal birrashi, yakni semua tempat yang kena najis itu mengenai percikan, ya, dipercikan air di sana secara menyerata, ya, secara merata. Yang kedua, bukan hanya mempercikkan saja, tetapi membuat air itu semakin banyak, ya kan, al-mukatharah wal ghalabah, bahkan sampai seperti air yang hampir mengalir, tapi belum sampai mengalir, tapi sudah banyak. Yang ketiga adalah dengan cara yang tadi, tapi sampai dia mengalir, berarti lebih banyak lagi. Nah, gitu. Untuk menyucikan kencing anak bayi, ya, bayi laki-laki atau balita, itu cukup dengan martabat yang pertama saja. Itu yang wajib, yaitunya mentakmimkan semua tempat, umpamanya ada sekitar 5 cm, 5 cm kali 5 cm yang kena najis. Semua tempat itu wajib takmim, wajib semuanya merata kena percikan air. Ya, apakah wajib juga mukatharah dan ghalabah? Artinya hampir mengalir tapi belum mengalir airnya. Banyak pendapat yang azhar, pendapat yang kuat mengatakan iya, wajib mughalabah.
wajib mukatsarah dan ghalabah, wajib banyak airnya. Ya kan? Hampir-hampir mengalir tapi belum mengalir. Apakah wajib mengalir? Itu tidak. Ya kan? Maka ini tidak ada hajah. Karena kalau wajib juga mengalir, tidak ada bedanya najis mukhaffafah dengan najis mutawassithah dan najisnya najis yang lain. Nah, gitu. Bedanya antara percikan, bahasa Arab namanya ar-rasyu atau an-nadhu, dengan as-sayalan mengalir, bedanya adalah dengan al-ghuslu dengan basuhan. Kalau basuhan itu mesti sayalanul ma, mesti mengalir air itu. Ya kan? Ghuslul yadi, membasuh tangan mesti air itu mengalir. Ya kan? Membasuh muka mesti air itu mengalir. Kalau tidak ada aliran air, ya kan? Hanya lembab-lembab saja, nah ini tidak sah. Itu bukan al-ghuslu namanya. Sedangkan an-nadhu tidak perlu ada proses seperti al-ghuslu, tetapi dia butuh kepada apa namanya lebih dari sekedar percikan yang kita pahami. Bukan hanya percikan begitu, tapi dia percikan yang kemudian hampir-hampir mengalir namun tidak mengalir. Nah, itu. Maka kata para ulama mengatakan wa anna nudha yahtaju ila hizqin wa fiqhin. Jadi memang betul-betul harus hati-hati. Nah. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah najis mutawassithah. Sedikit ikhwan. Ya, yang terakhir adalah najis al-mutawassithah. Najis mutawassithah itu ada dua. Ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Ainiyah itu yang kita sebut dengan jirim-jirim tadi. Yakni masih ada bentuknya, masih nampak darah itu, masih nampak benda najis itu, kotoran itu nampak. Itu namanya ainiyah. Yang kedua hukmiyah, sudah kita buang. Ya, sudah kita buang, tetapi masih kita yakin di sini ada najis, bukan kita buang, maaf. Umpamanya di sini kencing kucing tadi. Kemudian ditinggalkan beberapa hari, beberapa minggu. Akhirnya hilang baunya, bahkan hilang warnanya, hilang bendanya. Tentu sudah lama, kering kan, tidak ada lagi. Maka, tapi kita yakin di sini, di tempat ini, di kursi ini, itu ada kencing daripada kucing. Maka ini namanya najis hukmiyah. Maknanya, tidak ada tanpa ainnya, namun kita hukumi sebagai adanya najis. Itu namanya najis hukmiyah. Maka najis hukmiyah yang pertama, kita bahas najis hukmiyah. Maka najis hukmiyah, ya, maka najis hukmiyah hukmiyah yang ainiyah. Ya. Maka najis hukmiyah cukup dengan hanya ijra'ul ma'i ala mahalliyah, cukup dengan cara disiram saja, siram sedikit. Ya. Udah cukup. Maka mudah umpamanya kalau seandainya di karpet masjid, karpet rumah, atau di sofa rumah, atau dimanapun tempat kena najis. Ada kencing anak, kencing kucing, ada sesuatu yang lain. Tunggu dulu dia hilang sifatnya. Tapi tentu lama prosesnya. Tapi bisa juga dengan cara dikeringkan atau dengan cara diperas sampai habis itu, atau dikeringkan, ya. Dekatkan kipas angin sampai dia kering, tidak ada lagi bau, sifat, warna, tidak ada lagi. Tapi yakin kita bahwa di situ ada najis, belum disiram dengan air, ya kan? Sedangkan mesti menggunakan air. Maka setelah hilang tidak lagi sifatnya, cukup disiram saja. Lah, kan airnya di situ aja, nggak apa-apa. Udah, air itu suci. Nah, suci. Tempat itu menjadi suci. Tapi kalau dia berupa ainiyah, maka tidak cukup dengan cara disiram langsung. Maka mesti dihilangkan lebih dahulu semua sifat yang tiga. Hilangkan warna, sifat, warna, rasa, dan bau. Hilang. Ya kan? Bagaimana kalau sudah kita hilang, coba kita hilangkan, tapi masih tersisa juga. Umpamanya, pertama, kalau masih tersisa ta'am, masih ada rasa, ya, baunya tak ada lagi. Warnanya tak ada lagi, tapi rasa ada. Gimana cara merasakan najis? Rasa ini maksudnya dengan dhon saja. Dengan dhon saja. Tentu tidak boleh kita merasakan najis. Maka kata para ulama, kalau yakin kita memang ada najis, haram untuk menjilat. Nah, tapi kalau seandainya tidak yakin lagi tidak ada najisnya, boleh menjilat. Tapi itu dengan dhon saja, kata para ulama. Dengan dhon. Dengan perkiraan. Oh, masih kalau kita rasakan, kayaknya masih ada.
Kalau masih ada demikian, ya kan, maka belum dianggap suci tentunya. Ya, belum dianggap suci. Baik dia sifat dia sendiri atau ada sifatnya lain, umpamanya ada apa namanya? Ada warna, ya, atau ada baunya. Kenapa demikian? Karena rasa ini sesuatu yang sulit dimaafkan. Sebab rasa ini biasanya adalah sesuatu yang paling pertama hilang. Nah, dia yang paling cepat hilang biasanya. Karena rasa itu apa namanya ada pada benda itu. Ketika benda itu hilang, biasanya rasanya juga hilang. Nah, gitu. Maka ketika dia ada di sini, ya masih ada rasa di sini, maka itu berarti menjadi pertanda ainun najasah, ain najis itu masih ada di sana. Begitu aja. Ini yang pertama. Kalau seandainya rasa tidak ada, perkiraan rasa tidak ada lagi, ya, maka kita lihat apa yang tertinggal. Kalau bau nggak ada, tapi bekas-bekas warna masih ada, bekas merah dari najis itu masih ada, bekas merah dari darah itu masih ada. Nah, kalau warna itu masih ada, ya, maka kalau mudah untuk dihilangkan, ya, ini bisa mudah dihilangkan, ya kan? Tidak mesti menggunakan sabun, tidak mesti menggunakan, bisa dihilangkan, mudah dihilangkan. Maka mesti dihilangkan terlebih dahulu sampai dia suci, ya, sampai dia bersih. Tapi kalau asir sulit dibersihkan, ya, ya, air basuhan ini sudah menjadi bersih, tetapi tempat itu masih ada asarnya. Sudah disiram-siram, sudah di apa namanya, sudah dikikis dengan tangan, dengan kuku, dengan pakai menggunakan bros, ya, menggunakan alat, masih belum ada. Nah, gitu. Buktinya masih ada, buktinya dia sulit. Kita siramkan air ke sana, air yang jatuh darinya sudah murni, sudah bersih, tapi tempat itu masih ada warnanya. Nah, itu namanya ta'assur, sulit. Kalau demikian, ya, sudah 3 kali disiram, sudah kuat-kuat juga dibantu dengan dikikis dengan tangan, dengan sabun, ya kan? Maka kalau sudah demikian, sudah sampai kita kepada tahap akhir namanya, maka sudah suci anunya apa namanya, tempat ini, baju ini, tangan ini, atau yang lain itu, ya, kan ini namanya ta'assur. Tapi kalau bau yang tinggal, tadi kan warna, tapi kalau yang bau yang tersisa saja, ya kan, kalau mudah dihilangkan, mesti dihilangkan. Mesti dihilangkan. Tapi kalau seandainya sulit, sama dengan yang tadi, sudah dikikis-kikis, masih belum hilang ini si bau, masih ada baunya. Ya, contoh bau yang menyengat, bau khamar, itu kan menyengat umpamanya. Apakah tempat ini sudah suci atau tidak? Ya kan? Pendapat yang masyhur, pendapat yang kuat, itu dia sudah suci. Ya, dia sudah suci. Ya. Tapi ada pendapat yang kurang mengatakan tidak suci. Ya, tidak suci. Kenapa demikian? Karena adanya bau berarti menunjukkan adanya benda. Sama dengan ta'am tadi. Ya kan? Biasanya bau itu identik dengan adanya benda. Kalau tidak ada bau, tidak ada benda lagi biasanya. Nah, begitu. Nah, tapi pendapat yang masyhur ada mengatakan yang adalah suci, ya kan? Disamakan dengan warna tadi. Disamakan dengan warna tadi. Yani adanya masyaqqah di sana. Maka sudah suci. Bagaimana kalau yang tersisa itu sudah disiram-suram, sudah dibersih-bersihkan, sudah dikikis-kikis. Tersisa di sana 2. Warna dengan bau. Kalau tadi bau dan warna ada khilaf. Ya kan? Bau, kalau warna, nah jelas. Kan? Tidak suci. Tapi kalau bau, ada khilaf. Pendapat yang masyhur sama dengan warna. Yakninya suci. Bagaimana kalau dua-duanya? Masih ada baunya, masih ada baunya, masih ada warnanya. Warna kuningnya ada, warna merahnya masih ada, dan anyirnya masih ada baunya. Nah, gitu. Kalau seandainya di 2 tempat yang berbeda, satu di atas, satu di bawah, berarti tidak nyatu dia. Ini sama dengan kasus tadi berarti. Kalau seandainya warna saja atau bau saja, sama dengan kasus tadi. Tapi kalau seandainya di tempat yang sama,
Pokoknya di baju di tempat sama itu masih ada baunya, ada warnanya, maka tentu tidak suci. Ya, tidak suci lagi, belum suci. Kenapa? Berarti ada masih, ini menjadi bukti bahwa ada ain najis. Ya, kalau tidak, tidak akan mungkin tinggal baunya, nggak akan mungkin tinggal warnanya. Maka mesti dibikin lebih dahulu. Ada beberapa masalah di sini. Yang pertama, dianjurkan setelah menghilangkan najis, ya, najis biasa, umpamanya tanah, darah, ya kan, kotoran lain. Setelah kita bersihkan, dianjurkan membersihkannya 2-3 kali supaya memang betul-betul bersih saja. Nah, ini dianjurkan. Kalau seandainya air sedikit, bagaimana air sedikit? Kalau banyak, masukkanlah benda itu ke dalam tuh, cuci semuanya. Umpamanya peci ini kena najis, masukkan ke dalam air 2 kula 3 kula, udah bersih, tidak masalah. Tapi gini air sedikit. Air sedikit. Sedangkan kalau seandainya dimasukkan ini si topi atau si benda yang kena najis itu ke dalamnya, udah semuanya menjadi kena najis. Semuanya menjadi air mutanajis. Kalau sedikit, maka syaratnya supaya umpamanya peci atau tempat yang mutanajis ini bersih adalah air yang menjadi warid. Tempat yang mutanajis yang maurud. Warid ini maknanya adalah air yang dituangkan. Nah, kalau ada najis di sini, mohon maaf, ada najis di sini, ya kan? Maka mesti dituangkan. Tak boleh ini yang dimasukkan ke dalam tempat air yang sedikit ini, sebab ini akan merusak air ini. Air menjadi mutanajis. Tidak boleh. Nah, gitu, mesti dituangkan. Sehingga sudah bersih dia. Ya, gitu. Itu makna dari para ulama, mesti air itu al-warid, ya kan? Tidak boleh air itu yang maurud kalau air yang sedikit. Kemudian, ya, masalah berikutnya, mesti apa namanya? Disyaratkan tidak berhimpun atau tidak berhimpun antara benda najis dengan air di satu tempat. Ya, di satu tempat. Umpamanya di tempat itu masih tersisa ain najisnya, masih ada benda najisnya. Kemudian kita masukkan air yang kemudian menggenangi semuanya. Maka apa namanya? Tempat ini atau semuanya akan terkena najis. Atau air akan berubah menjadi air yang mutanajis juga. Nah, sebab berkumpul di sana najis dengan air. Sedangkan airnya juga sedikit, kurang dari 2 kula. Maka air menjadi najis di sini. Ya kan? Baik najisnya itu najis yang benda padat atau yang jamidah atau benda cair. Ya kan? Kencing dan seterusnya atau darah dan seterusnya. Oleh karena itu para ulama mensyaratkan mesti dihilangkan benda ini dulu. Ya kan, awal-awal. Kemudian baru air untuk menghilangkannya, ya kan, diiringi dengan air untuk menghilangkan najis tersebut. Ya, maka kesimpulannya kalau airnya sedikit, syaratnya mesti air yang datang, air yang warid. Kemudian, ya, tempat ini tempat yang bisa untuk disucikan, ya, bisa disucikan. Yang ketiga, tidak terhimpun atau tidak bergabung antara benda najis itu dengan air di satu tempat. Kalau bercampur maka air itu menjadi mutanajis juga. Masalah yang selanjutnya adalah kalau tempat yang mutanajis itu tidak mungkin untuk kita peras. Ya, tembok ini umpamanya. Atau sejadah yang besar. Di masjid itu kan tidak mungkin kita peras. Ya kan? Tidak mungkin umpamanya. Ya, bagaimana caranya? Ya, tidak disyaratkan untuk diperas. Ya, cukup ditunggu dia kering kemudian disiram. Nah, gitu. Nah, tapi kalau mungkin untuk diperas baju, ya, di lengan kita peci kena najis, maka kalau dibasuh, nah coba perhatikan, ini penting. Kalau seandainya kita basuh, ya, kita siram air, umpamanya kita pegang dengan tangan. Pertama, kalau seandainya dipegang dengan tangan dan dibasuh, ya, umpamanya kita pegang dengan tangan peci kita, ya kan? Kemudian kita siramkan air. Sekira-kira air yang gusalah ini adalah air bekas dari tempat yang melewati tempat najis. Itu al-gusalah dalam fikih. Yaitu ini ada najis
ya kan? Kemudian kita siramkan air. Kemudian air itu jatuh. Air jatuh itu namanya dalam fikih al-ghusalah. Ya. Apa terjemahannya? Saya tidak tahu. Ya, ini air bekas yang melewati tempat najis. Kalau seandainya ya air benda najis ini kita siram, dia ada di tangan kita, kita pegang. Kita siram, sekira-kira tidak berhimpun air al-ghusalah ini dengan sesuatu yang kita basuh itu. Ya, artinya dia langsung ke bawah. Ya, dia langsung ke bawah. Nah, maka ini tidak mesti kita peras tentunya. Tapi kalau seandainya kita letakkan di bawah, kemudian kita ketika disiram, tempat yang terkena najis itu berkumpul juga dengan air basuhan itu di bawah. Nah, ya. Tapi kalau seandainya demikian, ya, diletakkan di ember, berkumpul dia, maka di sini apakah suci atau tidak? Apakah disyaratkan untuk memerasnya lagi atau tidak? Maka di sini ada khilaf. Pendapat yang ashah, la yushtaratu asl, tidak mesti diperas lagi. Ya, kenapa? Karena basahan yang jatuh, yang sisa daripada basuhan itu sama dihukumi dengan yang dibasuh. Itu kaidahnya, ya. Hukum sisa dari yang dibasuh, yang jatuh itu sama dihukumi dengan maksudnya. Kalau di sini sudah bersih, ya, enggak ada najis, sudah kita hilangkan najisnya, disiram. Di sini kan udah bersih, maka di sini juga bersih. Nah, itu kata para ulama berarti hukum ghusalah itu dihukumi dengan maghsul, dihukumi sama dengan benda yang kita basuh. Kalau seandainya benda yang kita basuh sudah bersih, maka al-ghusalah juga bersih. Sudah, kalau yang ini adalah suci, maka ini juga suci. Nah, gitu. Ini pendapat yang kuat. Dalam kitab-kitab kita ini yang disebutkan. Ya, tapi ada pendapat yang kedua mengatakan tetap wajib untuk nanti diperas lagi. Ya, setelah dibasuh wajib diperas lagi. Nah, gitu. Ya, atau dikeringkan. Ya, atau dikeringkan. Maka dalam masalah al-ghusalah ini, dalam masalah al-ghusalah bekas daripada air yang kita basuhkan kepada najis, bekas air yang melewati tempat najis, gimana terjemah al-ghusalah ini? Kesimpulannya adalah air yang dijadikan untuk menghilangkan najis ada dua. Ada kalanya air banyak atau sedikit. Kalau air banyak, maka air itu tidak akan hilang kesucian. Air satu kolam, air 3 kula. Masukkan ke sana, tidak masalah. Al-ghusalahnya semuanya, walaupun tidak ada berpisah, ya kan? Selama tidak ada perubahan tentunya, semuanya adalah suci. Ya, semuanya adalah suci. Tapi kalau seandainya sedikit, maka hukumnya, ini yang kita sebutkan tadi, hukumnya sama dengan hukum mahal. Hukum daripada al-ghusalah ini sama dengan hukum mahal yang maghsul, tempat yang dibasuh ini. Bagaimana? Ya kan? Maka tidak rinciannya adalah pertama, terpisah dari tempat najasa itu tanpa membawa benda najis sesuatu apapun. Jadi umpamanya yang kita basuh ini adalah peci. Ketika kita menyiram, lalu air itu jatuh ke bawah tanpa ada sesuatu yang dibawa. Tidak ada lagi bekas-bekas darah, tidak ada lagi. Ya. Dan yang kedua, tidak ada perubahan. Air itu tetap putih umpamanya, tetap putih. Kalau air itu air keruh, kuning, maka tetap kuning juga. Kalau air itu air lumut, hijau, tetap hijau juga. Tidak ada perubahan dari air itu. Yang pertama tadi, tidak ada membawa benda dari bekas itu. Yang kedua, tidak berubah. Yang ketiga, tidak bertambah wazannya. Kalau air yang kita curahkan itu umpamanya 2 mili, maka yang jatuh mesti 2 mili. Tapi kalau sudah bertambah juga 3 mili, berarti kan sudah ada campurannya dengan sesuatu yang ada di tempat ini. Ya, jadi syaratnya mesti tidak ada bertambah volume air itu. Ya, tidak bertambah volume air itu. Karena kalau bertambah berarti ada kotoran yang ikut di sana. Gitu kan? Maka kalau demikian, maka air ini yang jatuh ini kita hukumi air suci, namun dia tidak mensucikan. Tahir ghairu mutahhir. Suci namun tidak mutahhir. Tahirun ghairu mutahhir. Suci tidak mensucikan. Apa syaratnya? Pertama,
tidak ada membawa sesuatu apapun dari bekas daripada basuhan ini. Yang kedua, dia tidak berubah. Ya, tetap sesuai dengan bentuk air yang pertama kita siramkan. Yang ketiga, tidak bertambah volume airnya. Yang tiga itu syarat berarti. Ya, maka air ini disebut dengan suci lagi mensucikan. Tapi kalau hilang salah satu qaid syaratnya ini, umpamanya ada sesuatu yang terpisah darinya, ya kan? Bekas darah itu ada sedikit, ya, atau dia berhimpun antara atau dia apa tadi, atau dia bertambah volumenya, ya kan? Atau bertambah volumenya. Maka kalau demikian air ini menjadi najis, menjadi najis. Tamam. Tapi kalau seandainya air itu kalau seandainya air terpisah ya. Kalau seandainya air itu tidak terpisah ya dari mahalnya. Maksudnya air itu masih berada di tempat itu. Maka sama dengan kita membahas air musta'mal. Air musta'mal, ketika air itu masih berada di sini, kita jalankan, dia masih belum disebut musta'mal. Ya, masih dianggap suci. Kalau sudah infisal, baru kita katakan di air yang musta'mal. Maka begitu juga di sini. Selama dia berada di peci itu air itu, maka air ini kita katakan suci mensucikan. Bisa dipindahkan ke yang lain. Tapi kalau jatuh, baru ini kita katakan suci namun tidak mensucikan. Ya kan? Yang terakhir khatimah, kalau tanah yang ternajis dengan seumpama kencing. Ya, kalau di sana masih ada airnya yang tersisa. Kemudian kita siramkan air ke sana, maka tentu tidak suci. Tapi kalau tidak ada lagi bendanya, udah kering, semua tidak ada lagi, maka dia menjadi suci dengan cara disiramkan air saja kepadanya. Ya kan? Ya. Dengan syarat dan catatan adalah air ini ya banyak dan mengumumi tempat itu. Dan tidak disyaratkan ya tempat ini kering. Tidak disyaratkan kering dulu dan tidak disyaratkan air itu dihilangkan dari tanah itu. Ya, jadi cukup setelah hilang benda ini, seperti yang kita sebutkan tadi, sudah hilang kencing ini, sudah hilang. Nah, kita siramkan air di sana, udah menjadi suci semuanya sana. Ya, baik gusalahnya, baik semuanya itu menjadi suci. Nah, sah, ya kan? Maka cukup untuk disiram saja. Wallahu a'la wa a'lam. Itu saja pembahasan kita malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan masalah baru, yakninya masalah tayamum. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.